Beberapa waktu terakhir kita dikejutkan dengan sejumlah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung maut. Di Jagakarsa, Jakarta Selatan, ayah membunuh 4 anaknya, sedangkan di Malang, ayah ibu bersama anaknya bunuh diri. Motif diduga masalah ekonomi keluarga. Kita akan bahas hal ini bersama dengan Asep Suryana, sosiolog Universitas Negeri Jakarta. Selamat sore Pak Asep, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Mbak, salam sehat semua. Baik Pak Asep, kita melihat ini ada motif sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga beberapa waktu terakhir ini diduga akibat masalah ekonomi. Di Jagakarsa ini pelakunya merupakan pengangguran, sedangkan di Malang ini ayahnya atau keluarga ini terlilit utang. Dari perspektif Anda sebagai sosiolog, bagaimana Pak melihat kesulitan ekonomi ini dengan kekerasan, terutama ini KDRT ini saling berkaitan sebenarnya? Nah, itu ada 3 faktor yang bekerja ya Mbak. Pertama, kehidupan di kota besar itu sangat bergantung dengan mekanisme pasar. Jadi kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu lewat pembelian. Jadi memang uang dibutuhkan secara strategis. Hidup itu memang segalanya bukan uang, tapi uang menentukan segalanya. Jadi kalau dia kesulitan keuangan, biasanya dia agak kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, tapi ini berkaitan dengan faktor yang keempat nanti. Ini saya bicara yang kedua dulu. Yang kedua itu juga terkait dengan faktor jaminan keamanan sosial ya. Jadi kalau di pedesaan misalnya itu ada saudara yang bantu, tetangga bantu dan sebagainya. Nah di masyarakat kota juga di masyarakat level bawah saling bantu itu. Dan yang ketiga, faktor pelayanan dari negara. Bagaimana negara menyediakan kebijakan-kebijakan khusus agar bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan keuangan. Misalnya informasi pekerjaan atau dipekerjakan secara padat karya dan sebagainya. Nah, bila sebuah keluarga kesulitan keuangan, ini biasanya akibatnya akan ada dua. Pertama, boleh jadi dia melakukan penarikan diri dari masyarakat ya, dia tidak bergaul. Karena kalau bergaul kan dia harus iuran RT, kegiatan arisan, dia minder dan sebagainya, dia melakukan penarikan diri dan itu rentan secara psikologis. Kalau sudah melakukan penarikan diri, secara psikologis namanya eskapisme sosial. Dia lari dari kenyataan dan ujungnya merasa tereksklusi ya, dia tidak ikut dalam kehidupan masyarakat dan itu secara psikologis bisa rentan. Nah, dengan dasar seperti itu, masyarakat-masyarakat yang ekonomi bawah, yang pekerjaannya serabutan, sangat rentan terhadap psikologis yang berujung pada KRT, penyiksaan terhadap anaknya, dan sebagainya. Apalagi kalau dia melakukan penarikan diri ya, tidak aktif di masyarakat, relatif jarang ikut kegiatan keagamaan, misalnya di masjid, dan sebagainya. Itu makin menjadi pemicu itu. Begitu Mbak. Apalagi kalau kemudian jaringan pengaman sosial dari tetangga, dari kerabat itu rendah. Dan dia tidak dapat bantuan-bantuan spesifik dari negara. Nah, makin merasa tereksklusi dia, merasa melakukan penarikan diri dan itu sangat rentan terhadap problem psikologis yang berujung pada KDRT kekerasan terhadap anak. Saya Baik, kira itu faktornya. baik Jadi ada 4 faktor itu. Baik, ada 4 faktor tersebut yang mana menekan juga memang pelaku ini melakukan tindakan kekerasan. Tapi Pak Asep, kalau kita Ya. melihat ini sebenarnya untuk menarik benang merah di antara 2 kasus di Jagakarsa, kemudian juga ada di Malang, tapi ada juga yang terbaru ini di Jakarta Utara, ada seorang ayah yang membanting anaknya hingga tewas. Ini kalau kita melihat dari 3 kasus ini, semuanya ini pelakunya gendernya adalah laki-laki yang mana memang mereka di keluarganya ini adalah kepala keluarga. Kenapa Pak Asep? Apakah memang biasanya yang mengalami masalah ini berujung kekerasan adalah biasanya ayah dari keluarga tersebut atau seperti apa? Di masyarakat bawah itu sistem keluarganya ayah sentris ya Bu ya, Mbak ya. Ayah sentris. Jadi ayah yang berkuasa penuh. Kita lihat dari sistem ininya, pola konsumsinya. Misalnya mereka punya pendapatan 2 juta, itu 30% habis buat rokok. Sisanya buat rokok, Indomie, dan pulsa, data kalau sekarang ya. Jadi hampir 30% digunakan bukan untuk konsumsi yang bergizi buat anak, tambahan tapi untuk rokok.
ayah sentris. Nah, dengan kondisi ayah sentris seperti itu, peluang untuk tindakan kekerasan itu sangat tinggi, ya. Ditambah kalau faktor yang tadi itu, mereka mengalami kerentanan psikologis karena ketidak tercukupinya kebutuhan dasar, ya. Dia pusing, sementara bantuan dari tetangga tidak ada, pelayanan dari negara juga tidak ada, pinjem pinjol mungkin sudah banyak dan sebagainya. Jadi pintu-pintu darurat sudah tidak ada, itu potensi untuk meledak itu sangat tinggi. Ditambah dengan ayah sentris itu dalam sistem keluarga masyarakat bawah. Dan itu terbukti biasanya dari riset-riset tentang rokok, Pak. 30% hasil penelitian menunjukkan rokok itu menyita 30% dari penghasilan keluarga. Baik, untuk ayah centricity, sistem ayah centricity yang menjadi salah satu juga faktor utama terjadi kekerasan ini yang dilakukan oleh para ayah. Tapi Pak, berarti sebenarnya harus seperti apa sistem sosial di dalam keluarga itu, Pak? Pertama yang ideal, memang ayah sentrisme itu harus diimbangi dengan kesadaran personal, ya. Si ayah itu juga harus menyadari tanggung jawab dia sebagai ayah, dan dia juga mengupgrade diri dalam pemahaman kehidupan sosialnya, misalnya aktif di majelis taklim, di pengajian, untuk mengupgrade diri, ya. Ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di sekitar rumah mereka, kan suka ada tuh majelis taklim atau musola masjid aktif di tingkat RT dan aktif di tingkat RW. Nah, biasanya bapak-bapak yang begitu relatif dia bisa mengendalikan diri itu. Yang kedua tentu saja dia harus meningkatkan penghasilannya dengan bekerja lebih maksimal, mencari relasi, ya, menjaga amanah kalau dikasih pekerjaan dan sebagainya. Karena fakta yang lain, Mbak, di masyarakat bawah kita itu ada kecenderungan mengalami semacam budaya kemiskinan. Mereka tidak mau bekerja repot-repot, tidak menjaga amanah, mikirnya itu besok hari lah, nggak mikir jangka panjang, dan yang penting tidak menganggap penting cari ilmu biasanya, ya. Jadi berpikirnya instan. Kalau Pak Kuncharaningrat waktu saya kuliah dulu sebutnya mental menerabas, ya, mental menerabas. Jadi faktor-faktor budaya kemiskinan, ayah sentrisme, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya di tingkat lokal, juga ada yang mengupgrade diri, tambah dengan penghasilan yang serabutan, ditambah dengan tidak adanya sistem jaminan sosial dari warganya, tetangganya, tambah dengan tidak adanya pelayanan publik yang memadai dari negara, itu merupakan jalinan sebab yang memungkinkan dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Tapi kekerasan itu kan sebenarnya impulsif, ya, meledak sesaat gitu loh. Jadi ketika dia marah, dia meledak sesaat. Baik. Meledak sesaat. Tapi lama-lama dia akan menyesali itu biasanya. Kalau dia udah kesadarannya akan balik lagi itu dia akan menyesali. Karena Baik Pak Asep, ini tindakan sumbu pendek lah. Tindakan yang impulsif, ya, sumbu pendek kalau ya, tadi Anda sampaikan, Pak Asep. Nah, ini menarik Pak Asep, kalau yang Anda jabarkan ini kan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pelaku itu sendiri atau yang mengalami masalah tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Bekerja lebih keras, kemudian dibantu oleh pemerintah. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin juga khususnya orang-orang terdekatnya, tindakan-tindakan atau interaksi sosial yang preventif untuk mencegah kekerasan ini, apa saja Pak yang bisa dilakukan? Yang terdekat itu ada dua ya Mbak, terdekat secara darah kekerabatan, ya, kekerabatan, dan terdekat secara spasial tetangga. Nah, biasanya kalau si subjek itu sering aktif, itu akan terkontrol. Jadi di keluarga misalnya sering ada pertemuan, saling mengunjungi, say hello, ketemu, itu akan sangat membantu itu, ya. Saling membantu, kalau ada kesulitan mereka saling bantu. Begitu juga kalau di tetangga itu suka ada arisan, pertemuan, ngobrol-ngobrol, itu sangat membantu itu. Juga sebagai pelepasan kepenatan, ya. Apalagi kalau ayah itu pulang kerja gitu kan, pergi pagi pulang sore kan panas tuh. Nah, dia butuh suasana segar itu, dia nongkrong di luar ngobrol, nyari angin, dia ketemu dengan orang ngobrol gitu kan. Jadi kalau dia tingkat sosialisasinya itu tinggi,
insya Allah itu nggak terlalu apa, kepenatan itu bisa diekspresikan, ya. Kalau dia biasa bersilaturahmi dalam bahasa agamanya itu, bersosialisasi itu. Jadi arena sosialnya bisa bertemu, itu memungkinkan kepenatan itu eh, berkurang. Tapi kalau dia kurang bergaul, pulang kerja di rumah saja, ada masalah dia renungkan, ya, dia jarang ke tempat-tempat pertemuan sosial, ya, ke masjid, ke gardu dan sebagainya, itu masalah jadi akumulatif itu, ya, pikiran kemana-mana itu. Apalagi dia jauh dengan saudaranya, tidak saling berkunjung, nah itu akan apa? Akan menjadi pemicu juga itu, meningkatkan stres. Baik, baik Pak Asep. Jadi solusinya ini menekan tingkat stres dengan membangun relasi sosial, kemudian Ya, juga tadi curhat ya, biasa dikatakan curhat dengan mungkin keluarga ataupun lingkungan sekitar seperti ya, tetangga dan juga lainnya. Jadi itu adalah solusinya. Memang relasi sosial ini penting untuk juga menghindari terjadi tindakan kekerasan. Jadi jangan ya. sampai lingkungan sosial ini abai dengan tetangganya atau mungkin keluarganya, tapi tetap memberikan dukungan yang suportif. Baik, terima kasih Pak Asep Suryana, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Kembali, telah Mbak. bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat, Pak. Salam sehat, terima kasih.